Saudara, terowongan ACS Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Akibatnya perjalanan kereta komuter di stasiun bandara juga sempat terdampak. Inilah video amatir situasi banjir setinggi 50-60 cm yang merendam Bandara Soekarno-Hatta di terowongan ACS di Jalan M1. Tidak hanya merendam akses menuju Terminal 1, 2, dan 3, perjalanan kereta komuter lain di stasiun Bandara Soekarno-Hatta juga terganggu. Berdasar informasi dari PT KAI, kereta komuter rute Manggarai, Duri, Bandara Soekarno-Hatta sempat hanya sampai stasiun Batu Ceper kembali ke Manggarai. Namun setelah dilakukan penyedotan air, lintasan kereta komuter bandara dan akses Jalan M1 terowongan ACS saat ini sudah kembali normal. Curah hujan tinggi sejak Selasa sore hingga tengah malam membuat ruas Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir. Selain membuat kemacetan sepanjang 2 km, banjir juga membuat puluhan sepeda motor mogok. Beginilah kondisi kemacetan parah lalu lintas sepanjang 2 km dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa malam. Kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang berada di lokasi tak bergerak akibat banjir. Selain itu, banjir juga membuat puluhan sepeda motor mogok. Selain curah hujan intensitas tinggi, kondisi banjir di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat ini juga disebabkan oleh buruknya drainase di lokasi sekitar. Banjir sedang full. Oh, di mana, Pak? Cengkareng. Oh, dari arah mana ke mana itu? Dari arah Tangerang mau ke Grogol. Tadi Bapak nekat menerobos. Terobos. Nah, terus? Hampir semua menerobos. Banyak yang mau. Hingga Rabu pagi, banjir masih menggenangi Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebagian pengendara membatalkan perjalanan dan kembali ke rumah. Ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm. Hal ini membuat pengguna jalan memilih melaju di sisi kanan jalan atau masuk ke jalur bus Transjakarta untuk menghindari banjir. Sementara itu sebagian pengendara, khususnya pengendara sepeda motor, memilih memutar balik khawatir kendaraannya mogok. Bahkan ada pula sebagian warga yang terpaksa kembali ke rumah karena akses menuju pasar tergenang banjir. Saudara, akibat hujan semalaman di Jakarta, sebagian titik terendam banjir. Kita pantau bagaimana banjir di Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Audrey Zivanya di Kelurahan Kebonpala, Jakarta Timur, dan Harkostiono di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kita ke Audrey lebih dulu. Selamat pagi Audrey. Seluas dan setinggi apa banjir menggenangi Kelurahan Kebonpala? Dan sudah adakah upaya Pemprov atau jajaran terkait untuk mengatasi banjir, Audrey? Ya, selamat pagi Gita dan juga saudara. Ini kalau dari tempat saya melaporkan di kawasan Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, ini memang banjir. Kalau dari tempat saya melaporkan ini tingginya sekitar 50 cm. Dan kalau misalnya kita bisa lihat ini setinggi lutut orang dewasa. Dan tadi kami sudah bertanya juga, ini memang banjir sudah terlihat sejak pukul 2 pagi, 2 dini hari, karena memang hujan deras ini terus mengguyur kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur ini sejak malam tadi. Dan tepatnya kalau di kawasan Kebonpala ini, banjir ini menggenangi kawasan RT 11 RW 5 dan juga RT 13 RW 4. Dan kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda situasi terkini, juru kamera Kompas TV Hanil Rivelino akan memperlihatkan kepada Anda, ini ada tiang di kawasan Kebonpala ini, yang dimana tiang ini selalu menjadi petunjuk bagi warga, di mana ketinggian air ini sudah berada di posisi berapa sentimeter. Kalau Anda lihat di tiang yang pertama itu tingginya setinggi 50 cm dan itu berwarna hijau, yang artinya ini belum terlalu parah begitu. Nanti kalau misalnya naik lagi ke zona yang kuning lalu kemudian merah, itu baru sudah semakin parah, yakni di mana biasanya itu bisa setinggi 200 cm begitu. Dan juga
Kalau bisa kita menuju ke tiang satunya lagi yang ada di belakang, itu tingginya sudah melebihi 50 cm, yakni sekitar 75 cm. Karena memang kita dan juga saudara ini semakin ke dalam, jalanan ini semakin turun. Yang berarti ini genangan air semakin tinggi, sehingga memang warga ini perlu mengevakuasi beberapa kendaraan yang memang kami lihat juga beberapa kendaraan seperti motor ini sudah dievakuasi menuju ke dataran yang lebih tinggi oleh para warga. Dan juga kalau tadi kami juga sempat bertanya kepada warga sekitar terkait dengan tinggi banjir, ini memang dikatakan biasanya ini belum terlalu parah begitu, karena dari tahun ke tahun memang di kawasan Kebonpala Kampung Melayu ini sudah cukup sering mengalami banjir, dan ini bukan pertama kalinya. Dan biasanya memang kalau misal paling parah itu bisa digambarkan setinggi yang tadi saya katakan zona merah tadi, atau bisa mencapai atap dari rumah-rumah yang ada di kawasan Kebonpala ini. Dan juga terkait dengan bantuan dari Pemprov DKI, biasanya memang warga ini mengatakan sekitar pukul 10 pagi, sekitar pagi hari ini biasanya bantuan sudah mulai datang. Dan tadi sekitar jam 6 lewat begitu kami lihat ini dari Brimob Polda Metro Jaya ini sudah mendatangi lokasi Kebonpala Kampung Melayu ini untuk melakukan penyisiran untuk melihat sudah separah apa banjir yang ada di kawasan Kebonpala ini. Karena kalau memang nanti ada banjir susulan, para warga ini rencananya memang akan mau dievakuasi ke SDN terdekat, yakni SDN 26 Kebonpala Jakarta Timur. Namun memang kalau tidak terlalu parah, ini dari Brimob Polda Metro Jaya akan membantu para warga yang ada di sekitar rumah ini untuk mengevakuasi dirinya atau barang-barangnya menggunakan ban hitam atau ban berwarna oranye gitu. Yang dimana tadi kami juga bertanya, biasanya satu ban ini bisa mengangkut sebanyak 1 orang, begitu juga dengan beberapa barang-barang. Dan tentu sekarang yang lagi dilakukan oleh para warga, kita dan juga saudara, masih bergotong royong begitu untuk membersihkan rumahnya, mengeluarkan air-air yang masuk ke dalam rumah. Dan tentu kita akan nantikan bagaimana proses evakuasi dari kawasan Kebonpala Kampung Melayu. Kembali ke studio Gita. Terima kasih Dre atas laporan Anda. Saudara, kita beralih ke Harko Stiono di Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Harko, terkait dengan kondisi saat ini, apakah banjir sudah surut atau masih menggenangi jalan, Harko, bila dibandingkan dengan live kita pagi hari tadi? Ya, pada pagi hari ini kondisi ketinggian air sudah semakin menurun, namun belum terlalu signifikan ya. Seperti dilihat pada ini bagian jalur atau lajur sebelah kiri kondisinya jauh lebih dalam daripada yang di lajur sebelah kanan. Hal itu membuat para pengguna atau pengendara memilih lajur sebelah kanan untuk menghindari genangan di kawasan Daan Mogot ini. Untuk di Daan Mogot ada 3 titik yang sebelumnya tergenang banjir dengan ketinggian yang bervariasi antara 30 hingga 80 cm. Meski demikian, saat ini kondisi sudah semakin surut. Namun masih ada titik-titik yang tidak dapat dilintasi kendaraan. Demikian kita. Harko, tadi Anda bilang kalau jalur kiri ini lebih dalam dibandingkan dengan kanan, sehingga kemudian para pengendara memilih untuk berjalan di sebelah kanan begitu ya. Kalau Anda pantau kondisi sekarang, macetkah karena para warga atau pengendara ini memilih jalur sebelah kanan, Harko? Ya, seiring dengan banyaknya aktivitas warga, tentunya membuat ruas jalan Daan Mogot makin ramai. Banyak mereka yang berhenti di tengah jalan karena ragu untuk melintasi banjir atau memilih putar balik atau kembali mencari jalan alternatif lainnya. Seperti yang dilihat di layar, mereka tampak masih berpikir apakah mau menerobos banjir atau memutar arah. Demikian. Kemudian jalur yang di kiri ini yang lebih dalam tadi Anda sebutkan tadi itu genangannya kan masih lumayan tinggi ya begitu ya, Harko ya. Apakah ada upaya penyedotan yang kemudian dilakukan untuk mengurangi tinggi genangan air di sana, Harko?
Untuk saat ini di daerah saya atau titik saya berdiri ini hanya ada satu pompa portable, posisinya ada di seberang jalan. Itu untuk membuang air dari jalan ke Kali Angke yang ada di posisi sebelah atau seberang jalannya. Jadi cuman ada satu pompa sehingga kemudian belum maksimal gitu ya untuk memindahkan air yang berada di jalan ini ke Kali Angke itu ya, Harko ya? Ya. Oke. Terus ada 3 titik tadi yang Anda sampaikan dengan variasi ketinggian 30 hingga 60 cm. Anda berada di titik mana dan 2 titik lainnya itu di mana yang lebih detail lokasinya, Harko? Pas saya berdiri ini ada tepat di depan Hotel Samala dengan ketinggian air 30 hingga 70 cm. Sementara 2 lainnya ada di kantor Samsat Jakarta Barat dan daerah Jembatan Gantung dengan ketinggian bervariasi antara 30 sampai 50. Meski demikian kondisi ini semakin surut, namun belum signifikan hingga saat ini. Kalau yang Anda pantau, Harko, kalau sejak kemarin malam gitu ya sampai dini hari ada kendaraan yang terpantau mogok, bagaimana dengan kondisi pagi ini? Apakah ada kendaraan yang mungkin mencoba menerobos masuk kemudian justru malah mogok, Harko? Untuk pagi ini belum terlihat adanya kendaraan yang mogok karena mereka lebih memilih berputar arah atau mencari jalur yang lebih tinggi ya untuk menghindari genangan. Kalau untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan truk-truk besar ini kalau yang saya lihat di layar ini cenderung aman ya melintasi genangan yang tergenang sekitar 30 cm ini, Harko. Iya, benar sekali kita. Kalau untuk kendaraan besar kondisi atau banjir dengan ketinggian 30 cm ini tidak terlalu bermasalah ya karena hanya sebatas roda saja. Namun untuk sepeda motor tentunya hal ini akan berbeda dampaknya. Oke, kalau yang Anda lihat saat ini apakah petugas mungkin sudah datang, barangkali petugas polisian begitu misalnya untuk mengurai kepadatan yang mungkin saja akan terjadi karena kendaraan ini saya lihat mulai memadati jalan ini, Harko. Tadi untuk pada pukul 6:30 ada sejumlah petugas yang melakukan pengecekan atau melaporkan kondisi banjir. Namun pada saat ini belum nampak, hanya beberapa petugas PPSU saja yang sudah membantu warga untuk melintasi genangan atau menghimbau warga untuk tidak mengambil lajur sebelah kiri. Oke, baik, terima kasih banyak Harko Stiono yang melaporkan langsung dari Dan Mogot, Jakarta Barat. Dan sebelumnya ada Audrey Zivanya yang melaporkan langsung dari Kebonpala, Jakarta Timur. Saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Selasa malam juga menyebabkan ruas Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir. Ketinggian air bervariasi hingga 80 cm menyebabkan jalur lambat ditutup total dan banyak pengguna kendaraan mogok akibat menerobos banjir. Banjir juga melanda daerah Grogol, Jakarta Barat Selasa malam. Diguyur hujan, ruas jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan tergenang banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Ketinggian genangan air membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mogok. Untuk membantu warga dan para pengguna jalan, petugas PPSU dan SDA bersiaga di lokasi banjir dan juga melakukan pembersihan saluran air agar debit air dapat dengan cepat berkurang. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Brian Jabli. Dan saya Gita Markasri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.